صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan yang lalu adalah pembahasan tolak ukur kebaikan dan keburukan, dan kita telah memaparkan 4 tolak ukur kebaikan dan keburukan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki inti perbedaan ulama teolog terkait dengan kebaikan dan keburukan rasional atau secara akal. Inti persoalan yang ada di kaum teolog adalah tolak ukur yang keempat. Karena ketika kita kembali kepada tolak ukur yang lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita bisa menilai keburukan dan kebaikan dengan tolak ukur tersebut. Seperti kalau kita mengatakan makanan ini enak, kita memang bisa menilai makanan ini enak. Kenapa? Karena memang makanan ini sesuai dengan selera kita. Maslahat dan madarat juga sama. Tapi ketika kita berbicara tentang tolak ukur yang keempat, yaitu sesuatu yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan, apakah akal mengetahui tanpa bantuan syariat atau tidak? Contoh seperti perbuatan bohong. Apakah perbuatan bohong merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, zat yang berakal atau tidak? Dalam hal ini terjadi perbedaan antara kaum Asy'ariyah dan kaum Adliyah. Adliyah adalah Mu'tazilah dan Imamiyah. Asy'ariyah mengatakan bahwa akal itu tidak mengetahui kebaikan dan keburukan kecuali ada nas dan penjelasan dari agama bahwa ini adalah buruk, ini adalah baik. Selama agama tidak mengatakan bahwa perbuatan berbohong itu buruk, maka akal tidak mampu menilai bahwa perbuatan berbohong adalah buruk. Selama syariat atau agama tidak menjelaskan bahwa memberikan hadiah, bersedekah adalah baik, maka akal tidak mampu menilai bahwa perbuatan ini adalah perbuatan baik. Ini menurut kaum Asy'ariyah. Menurut kaum Adliyah, mereka memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Asy'ariyah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realitas, yang bertentangan dengan logika kita, yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kaum Adliyah, mereka menjelaskan berbagai argumentasi, dan di sini saya akan menyebutkan 2 argumentasi untuk membuktikan bahwa akal manusia bisa mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa bantuan syariat sedikit pun. Ada 2 argumentasi yang sempat saya catat di sini. Argumentasi yang pertama adalah argumentasi yang disebut oleh Al-Muhaqqiq At-Tusi dalam kitab beliau, di mana beliau mengatakan walintifaihima mutlaqan law thabata syar'an. Kalau seandainya kita menerima pendapat Asy'ariyah, maka kita tidak akan mungkin
mengetahui kebaikan dan keburukan sama sekali. Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kita bisa melakukan penilaian, memberikan penghukuman bahwa sesuatu itu baik atau buruk melewati syariat, semuanya akan gugur. Kenapa? Karena konsep akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan ditolak. Saya akan jelaskan dengan detail sehingga argumentasi yang dipaparkan oleh Muhaqqiq Tusi bisa jelas. Yang namanya syariat adalah undang-undang, ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu seperti yang kita definisikan pada awal kali kita masuk kepada ma'rifatullah, agama adalah sekumpulan daripada aqidah, syariat, akhlak, adab. Agama ini tidak akan bisa kita terima tanpa sebelumnya kita mengetahui bahwa berbohong adalah buruk, jujur adalah baik. Kenapa? Karena di saat kita tidak mengetahui bahwa jujur adalah baik, bohong adalah buruk, maka kita tidak bisa menerima ajaran Nabi, menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang disampaikan oleh Allah semuanya adalah dusta. Boleh jadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui. Kita tidak memiliki alasan untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa kita gunakan syariat sebagai tolak ukur, kita balik tanya kepada mereka, apa alasan kalian menjadikan syariat menjadi tolak ukur? Apakah kalian memiliki keyakinan yang kuat bahwa syariat yang kalian dapatkan adalah benar? Kalau seandainya mereka mengatakan iya, kami meyakini, keyakinan Anda dengan landasan apa? Anda tidak bisa berdalil dengan syariat. Kenapa? Karena nanti akan daur. Jadi sesuatu yang seharusnya dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dijadikan sebagai argumentasi. Ini namanya suatu proses pemikiran yang di luar hukum logika. Saya ulang lagi. Ketika kita menolak suatu konsepsi, satu konsep, satu pemikiran bahwa akal kita mampu menilai keburukan dan kebaikan dalam sesuatu, dalam perbuatan, maka sama dengan kita meniadakan tolak ukur syariat. Jadi kalau kita sudah meniadakan tolak ukur syariat, kita pun tidak mengerti apa itu baik, apa itu buruk. Kita seperti batu, tidak mengetahui apa-apa. Akal yang kita miliki tidak berfungsi sama sekali. Ini adalah argumentasi dan sekaligus sangkalan kaum Adliyah terhadap kaum Asy'ariyah yang meyakini bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan adalah syariat. Kemudian argumentasi yang kedua. Argumentasi ini disebutkan oleh Al-Mahalli dalam kitab beliau, di mana beliau mengatakan kalau seandainya akal manusia tidak mampu menilai kebaikan dan keburukan, maka kita pun tidak akan bisa mengenal dan mengetahui kenabian seseorang. Karena yang namanya nabi itu pasti memiliki mukjizat. Lah, mukjizat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang dusta. Karena dengan mukjizat inilah kita bisa mengerti bahwa orang ini nabi dan orang ini bukan nabi. Kalau orang membawa mukjizat, maka kita yakin bahwa itu adalah nabi. Makanya dalam sejarah, setiap nabi yang datang
pasti memiliki mukjizat yang akan menarik umatnya untuk meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.